Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hayuda SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 78 Strip 1 Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah saya sendiri yang bernama Bapak Aceng Sujana SPD, dan yang kedua nanti saya akan mewawancarai kepala sekolah lainnya. Tujuan dari wawancara ini nanti adalah menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Baik Pak, pada pagi hari ini tujuan saya datang ke Bapak, saya ingin mewawancarai tentang masalah yang ada di sekolah Bapak. Oh, ya silakan. Tujuan kami di sini Pak sebagai calon guru penggerak yang mana kami harus melakukan sebuah wawancara, yaitu mempertanyakan apa masalah yang ada di sekolah ini. Baik Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, ya. Kalau dilema etika itu kan suatu tindakan atau perilaku yang kebenaran sama dengan kebenaran gitu kan. Iya, Pak. Tapi kalau rujukan moral itu kebenaran dengan salah yang harus dibandingkan ya. Iya, Pak. Nah, untuk mengidentifikasi itu yang biasa saya lakukan yaitu mengenal dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam sebuah situasi. Itu yang pertama sekali dilakukan. Kemudian memahami masing-masing individu yang dalam menghadapi situasi dilema tersebut kan. Yang ketiga, biasanya saya itu membuat catatan fakta-fakta yang relevan untuk membandingkan antara benar dengan benar, antara benar dengan salah. Kemudian yang keempat, pengertian kebenaran adalah atau kesalahan. Jadi kebenaran itu bagaimana, kesalahan itu bagaimana, kita harus paham gitu kan. Yang benar kan belum tentu baik untuk semuanya. Yang salah juga mungkin ada efek positifnya. Jadi harus diidentifikasi sekecil mungkin agar tidak memiliki efek kepada lingkungan atau masyarakat yang lain gitu. Kemudian membuat dasar-dasar aturan baik secara hukum tertulis maupun lisan yang berlaku gitu kan. Kalau tertulis itu kan aturan-aturan yang ada di sekolah bagaimana. Kalau lisan itu kan aturan secara tidak tertulis tapi kita mengadopsi dari lingkungan sekitar di masyarakat dekat sekolah gitu kan, di tempat sekolah kita berada. Itu cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika atau moral tadi. Rujukan moral itu saja. Nah, berarti Bapak memerlukan waktu juga ya Pak ya untuk mengidentifikasi suatu masalah berarti Pak ya? Iya, banyak sekali yang harus Bapak tempuh perjalanannya. Karena sangat sulit sekali kalau dilema etika, kalau kebenaran dengan benar, karena semuanya benar gitu. Iya. Jadi itu sulitnya. Jadi memang harus situasi itu harus kita hadapi, harus kita identifikasi dulu, kalau tidak ya kita sulit juga gitu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama, yaitu benar sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang diambil itu pasti semuanya kalau etika moral, dilema etika moral tadi itu kan benar sama benar gitu kan, itu kan sangat sulit sekali. Nah, tapi nanti dicari titik tengahnya, kebenaran itu yang mana yang lebih sifatnya membawa dampak yang positif lebih banyak, itu yang kita pilih gitu kan.
Karena kebenaran yang kebenaran itu kan sangat sulit sekali. Tapi kita harus bisa menentukan nilai tengahnya, gitu, mana yang terbaik yang harus kita ambil. Karena permasalahan ini kalau berlarut-larut itu akan membawa efek kepada permasalahan yang lain. Misalnya terjadi dilema ITK antara murid dengan murid, tentu kan efeknya tanpa kita sadari itu akan meluas, akhirnya akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi seperti itu. Terus tidak ada faktor yang membuat efek itu harus dicegah agar tidak membawa efek kepada langkah berikutnya gitu kan. Jadi memang harus keputusan itu diambil seadil-adilnya gitu. Memang sesuai dengan etika yang berlaku, baik itu yang saya sebut tadi sebagai aturan yang di sekolah bagaimana, atau yang lisannya baik itu secara adat, atau aturan yang lisan yang terjadi di masyarakat itu bagaimana. Jadi itu harus di dasar untuk menjadi sebuah keputusan gitu. Berarti Bapak mengambil keputusan itu berdasarkan dengan apa peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Benar. Nah, kita lanjut Pak ke pertanyaan yang berikutnya. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah prosedur untuk mengatasi ini. Iya. Ya, setelah mengidentifikasi itu mencari permasalahannya sifatnya urgen atau tidak, atau dampaknya besar atau tidak, apa memang harus perlu penanganan cepat karena ini efeknya nanti akan berbahaya. Contoh kayak di ITK yang terjadi pada murid seperti dia mencontek itu kan suatu hal yang memang kecil gitu kan, tapi efeknya itu kan besar sekali terhadap anak itu karena akan menghentikan kemampuan mereka untuk mengembangkan daya pikir mereka karena kebiasaan mencontek kan tidak baik sebenarnya. Itu dilema ITK pada murid misalnya seperti itu. Jadi memang harus cepat diatasi dengan langkah-langkah. Pertama ya karena kita sebagai manajemen sekolah itu memberi penjelasan kepada guru untuk menjalankan bagaimana untuk mengatasi efek daripada mencontek ini supaya jangan terjadi lagi. Berbagai macam metode gunakanlah, silakan kembangkan, mudah-mudahan itu setidaknya mengurangi gitu. Itulah langkah-langkah biasanya saya lakukan gitu. Tadi Bapak langkah-langkahnya Bapak memberikan dulu permasalahan ini kepada guru Iya. bersangkutan ya Pak. Nah, lanjut berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal Yang efektif, yang sangat efektif sekali Bapak dalam mengambil keputusan itu kalau dilema etika atau pendidikan moral ini yang paling efektif untuk mengatasi ini setelah mengidentifikasi, menentukan pokok permasalahannya, tidak ada langkah efektif selain diskusi. Karena kita untuk menjalankan sebuah keputusan yang kita buat itu karena membawa efek kepada yang lain, bersangkutan dengan yang lain. Jadi langkah satu-satunya yang paling efektif yaitu diskusi itu untuk menentukan kebenaran itu dari segi mana yang ini benar, yang ini benar. Tentu ada alasan orang melakukan tindakan seperti itu kan. Jadi diskusi itu salah satu tips atau langkah yang paling efektif menurut saya. Ini diskusi bersama warga sekolah berarti Pak ya? Ya, bisa jadi. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini atau ada di tempatnya atau mempunyai bentuk atau prosedur seperti apa? Untuk mengatasi dilema etika ini kita pertama sekali yang menjadi dasar itu adalah sekolah kan sudah memiliki peraturan. Kemudian di masyarakat juga peraturan lisan atau etika yang ada yang relevan itu kan sudah ada. Jadi kalau tindakan atau perilaku baik itu warga sekolah, baik guru maupun siswa yang terjadi di lingkungan sekolah, selama itu melanggar aturan atau tidak sesuai, ada permasalahan yang memang harus dipecahkan, kami di sekolah biasanya tidak program, tapi memang itu sifatnya urgen, ada yang merasa dirugikan atau setidaknya ada pengaduan, itu memang harus kita selesaikan gitu. Jadi tidak ada program tertentu karena kita sudah ada aturan sekolah. Jadi seperti itu.
langsung Pak. Kalau secara tidak sesuai, spontan. ya Oke. kita spontan kita lakukan. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah itu yang saya sebut pertama kali tadi. Tak ada sesuatu permasalahan itu kita bisa mengatasi sendiri, itu tidak bisa, karena kita berhubungan dengan orang lain. Selain musyawarah, diskusi dibicarakan dengan benar, kemudian dibuatlah tindakan-tindakan apa, hasil keputusan itu dilaksanakan. Ya itulah langkah yang paling efektifnya gitu ya. Berarti kita diskusi bersama Ya, musyawarah. sekolah, Ya. bersama guru-guru ya Pak ya. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima kita? Kesimpulan semuanya ya. Iya Pak. Jadi setiap individu itu, atau baik itu warga sekolah, baik itu anak, itu kan masing-masing mempunyai ide atau pendapat gitu kan. Seperti dari dirinya untuk mempertahankan diri, jadi seperti itu, untuk pengembangan dirinya. Jadi dia merasa kadang tindakan itu benar menurut dia, tapi kan belum tentu benar menurut orang lain. Jadi memang sebagai sekolah, sebagai pihak sekolah atau yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan di sekolah itu, etika moral ini tidak bisa kita anggap remeh gitu. Karena nanti akan menimbulkan masalah. Walaupun etika atau dilema etika ini kebenaran dengan kebenaran, tapi kalau dua pihak itu saling bertentangan, itu berarti bukan benar. Itu harus menjadi masalah, dan masalah itu harus diselesaikan. Jadi seperti itu. Nah, kalau terjadi sesuatu di sekolah itu, kita harus bertindak cepat, walaupun sekecil apapun masalah atau dilema yang terjadi di sekolah, itu harus sifatnya cepat kita laksanakan, karena nanti membawa efek kepada hal-hal yang lain, atau menjadi moral etikanya itu tertanam di dalam baik individu warga sekolah maupun seperti guru atau anak gitu kan, itu akan menjadi kebiasaan, jadi sulit. Mungkin dengan terjadinya dilema ITK ini kan mengajari kepada setiap individu untuk bersikap toleran, saling mengurangi keegoisan atau kepentingan diri sendiri. Mungkin itulah yang saya jelaskan untuk kesimpulan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Berarti terakhirnya tadi kita harus mempunyai sikap yang toleransi dan egonya harus dipecah. Iya. Oke Pak, ini sudah selesai wawancara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk wawancara untuk kami sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Pak ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di SD Negeri 42 Setip 1 Lubuk Ruso, Kecamatan Mayung, Kabupaten Batanghari. Di sekolah inilah saya akan mewawancarai kepala sekolah yang kedua yang bernama Bapak Muslim SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tujuan saya datang ke sini Pak untuk mewawancarai mengenai dilema etika di SD Bapak, yang mana ini adalah tugas kami dari CGP Angkatan 10 mengenai dilema etika.
Baik Pak, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika? Yang pertama mengenai dilema etika ini memang agak kompleks masalahnya, tapi pada dasarnya di dalam etika itu yang diperlukan adalah perasaan dengan tanggung jawab, tugas kita, dan secara etikanya lagi bagaimana meningkatkan kualitas mutu anak itu. Jadi kalau kita perhatikan secara keseluruhan bahwa kelemahan itu harus ditutupi dengan kesadaran. Nah, itu. Begitu berarti Pak Ya. ya, berarti kita memerlukan perasaan yang peka Ya, terhadap suatu permasalahan. Ya. Pertanyaan yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal dalam hal kasus yang dihadapi di sekolah kami ini, yang pertama itu mungkin harus mempertimbangkan dari segi guru maupun siswa itu tentu mempunyai satu latar belakang yang harus kita amati. Nah, dari latar belakang inilah kan baru kita akan mengambil suatu tindakan terhadap baik itu guru maupun siswa, cara penyelesaiannya sesuai dengan identifikasi yang kita harapkan ataupun yang kita ajukan tadi. Jadi kalau umpamanya kita selesaikan secara sendiri-sendiri, itu agak mungkin nanti ada yang merasa kurang enak, ada yang merasa tersinggung dan segala macam. Makanya kita pun harus memandang bahwa etika itu harus kita terapkan secara manusiawi. Pak, berarti Bapak harus menimbang secara matang Ya. mana yang paling benar Ya. yang harus dibutuhkan Pak ya. Ya. Lanjut berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini saya lakukan, pertama itu tentu kita harus ada pendekatan, baik itu dengan guru kemudian maupun dengan siswa. Kemudian kalau sudah dapat kita permasalahannya, baru kita ambil solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi di sekolah ini, baik itu pun guru maupun siswanya. Jadi secara keseluruhan juga kalau umpamanya kita mengadakan ataupun meninjau latar belakang itu tadi, yang poin kedua tadi, maka harus kita amati secara keseluruhan. Guru tadi harus mempunyai etika yang baik sebagai gambaran kepada siswa kita. Berarti guru sebagai patokan di sini Ya, Pak ya. ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kalau masalah dilema etika ini memang harus mempunyai suatu proses yang panjang. Proses yang panjang, tidak langsung spontan ada perubahan. Nah, tentu secara langsung kita menegur, baik itu secara lisan maupun tulisan, dan kemudian bisa kita ambil satu tindakan untuk supaya ada perubahan-perubahan dalam etika baik itu siswa maupun guru tadi. Berarti Bapak ini menentukan dulu apa itu solusinya, dan Ya. itu permasalahan ini Ya. dalam jangka waktu yang panjang Ya. ya Bapak ya. Ya. Ada peraturan tertulis Ada dan peraturan tidak tertulis, ya. Lalu hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang untuk kasus dilema etika ini juga yang ada di sekolah ini, tentu yang menjadi tantangan kami itu adalah baik itu siswa maupun gurunya kurang merespon gitu, kurang merespon, sehingga ada tingkatan-tingkatan dalam hal penerapan dilema etika tadi. Pertama mungkin dipanggil, kemudian diberikan pengarahan dan diambil suatu kesimpulan bahwa hal ini harus kita selesaikan baik itu secara perorangan maupun secara keseluruhan.
Ya. Berarti mengambil keputusan itu Bapak harus berdiskusi dulu Ya, berarti ya Pak diskusi dulu. bersama warga sekolah yang Sekolah ada di dari sini. sini. Apakah dalam permasalahan ini nanti ada jadwalnya atau prosedurnya dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema ETK? Kalau dilema ITK ini memang agak ribet gitu, agak sulit untuk kita selesaikan secara langsung. Makanya saya katakan tadi ada proses panjang ini. Maka tentu mempunyai suatu jadwal tersendiri. Apakah ada perubahan setelah kita tegur, apakah ada perubahan? Nah, kalau ada perubahan, maka itu akan kita tingkatkan. Kalaupun tidak ada perubahan, maka kita lanjutkan dengan secara tertulis untuk supaya ada perubahan pada diri yang bersangkutan. Berarti Bapak mempunyai program Iya. Pak, ya, dalam Iya. menyelesaikan sebuah masalah dilema ETK. Iya. Lanjut berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus-kasus dilema ETK? Ada. Jadi kalau penyelesaian dilema etika ini seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang lalu, bahwa hal ini memang agak kompleks gitu, agak kompleks masalahnya. Jadi pada dasarnya keputusan yang kita ambil itu memang harus kita terapkan secara ada perasaan enak, dan ada perasaan kesal gitu. Yang pertama mungkin enak, mungkin ada langsung respon. Yang kesal mungkin agak acuh tak acuh lah. Nah, untuk hal ini. Jadi walaupun itu harus kita laksanakan, baik itu buruknya maupun baiknya harus kita terima. Tuh. Berarti menerima lapang dada Ya, Pak? lapang dada lah. Ya. Apapun yang terjadi, Apapun Bapak yang tetap terjadi, mengambil sebuah ya. keputusan. Iya. Dari apa yang telah kita Bapak sampaikan tadi Pak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tersebut? Pelajaran yang saya peroleh dalam hal penerapan dilema etika ini bahwa itu guru maupun siswa itu mempunyai suatu hal yang kompleks, baik latar belakang siswa maupun latar belakang guru itu harus kita pelajari secara keseluruhan. Setelah kita pelajari, tentu mempunyai suatu masalah di situ yang harus kita pikirkan, kemudian kita selesaikan secara baik-baik. Jadi itu kan menyangkut mengenai tanggung jawab kita terhadap mutu sekolah, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini. Jadi pada dasarnya juga memang dibutuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai guru, kepala sekolah dan sebagai siswa gitu. Baik Pak, dan pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang saya sampaikan kepada Bapak. Berarti di dalam ini Bapak sebagai seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Pak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saya juga nanti ke depannya bagaimana cara mengambil keputusan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang telah Bapak berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.